tidak akan lama karena materinya sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pulang pergi. Ya, pulang. Jadi kalau ada penjelasan yang kurang bisa ditanyakan. Siapa? Mulai jadi. Ke materi yang pertama saya Nuwairudin dengan 3 bisnis terakhir terdapat 1. Saya Indah Ramawati dengan NIM terakhir 06. Saya Fidelia dengan 3 terakhir 06. Saya Alina dengan NIM 046. Saya Kia Ali Soleha dengan NIM 06. Baik, materi Correlation adalah teknik korelasi yang paling sederhana di dalam statistik. Nah, teknik ini digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel berdasarkan utang atau ratingnya, bukan skor asli hasil pengukuran. Data yang dipakai itu berbentuk ordinal atau berjenjang atau urutan, yaitu ranking itu. Contohnya yaitu siswa dengan IQ tertinggi juga diharapkan menempati peringkat 1 dalam prestasi belajar dan sebaliknya. Dan di sini ada penggunaannya, yaitu teknik analisis korelasional. Kata jenjang ini dapat efektif digunakan apabila subset yang dijadikan sampel dalam penelitian lebih dari 9, tetapi kurang dari 30. Dengan kata lain, N antara 10 sampai 29. Karena itu, apabila N sama dengan atau lebih dari 30, sebaiknya jangan menggunakan teknik korelasi ini. Selanjutnya ada lambang. Teknik korelasi tata jenjang ini lambangnya itu seperti huruf P. Dia itu dibaca rho. Terus angka indeksnya itu berkisar antara 0 sampai dengan positif atau negatif 1. RX itu apa? RX Itu yang kemarin itu dulu. Coba sih. Iya tadi tidak disinggung. dari korelasinya atau banyaknya nilai. Dalam memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi tata jenjang. Jadi yang pertama itu buat hipotetis alternatif dan hipotetis nolnya. Terus dari hipotesisnya itu H itu 0. 0 itu 0, artinya tidak ada korelasi positif yang signifikan. Sedangkan A itu alternatif, ada korelasi positif yang signifikan. Yang kedua, setelah itu kita hitung nilai rho. Jadi rho itu lambangnya itu kayak P gitu, itu namanya rho. Habis itu dibandingkan dengan nilai rho tabel P itu rho tabel pada taraf signifikasi 5% atau 1%. Terus aturan keputusannya jika rho nolnya sama dengan lebih besar daripada rho tabel, maka hipotesisnya itu ditolak dan alternatifnya itu diterima. Berarti ini ada korelasi yang signifikan. Terus ada Selanjutnya ada 3 macam cara mencari atau menghitung rho, yaitu yang pertama dalam keadaan tidak terdapat urutan yang kembar, yang kedua dalam keadaan terdapat urutan yang kembar 2, dan yang terakhir dalam keadaan urutan yang kembar 3 buah atau lebih. Banyak sekali mahasiswa yang aktif sebagai tokoh organisasi ekstra universitas dipilih sebagai sampel penelitian. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada korelasi positif yang signifikan antara keaktifan berorganisasi. Nah, ini ya skor 1 keaktifan dalam organisasi ekstra kurikuler
Dan ini yang kedua, prestasi tadi. Jadi kita mengurutkan terlebih dahulu. Langkah yang pertama kita mengurutkan terlebih dahulu. Ini skor 1. Skor 1. Yang terkecil itu 35. Jadi di sini 35 itu urutan pertama gitu. Selesai gimana selesai? 236. Yang terkecil kan 35. Nah, berarti di sini Urutan 1. iya, dia urutan ke 1. Terkecil. Dan seterusnya. Oh, I see. itu oke. Dan skor 2 juga gitu. Terus selanjutnya cara menentukan D oh iya dikurang. Berarti R1 dikurang R2 3 dikurang 8 sama dengan min 5 dan seterusnya. Oke. Terus ya, makan 2 berarti min 5 kali min 5 sama dengan 25. Seterusnya gitu ya. Ya. Terus cara menentukan ini kok bisa jadi 312 itu dijumlah berarti 25 ke bawah dijumlah ya. Terima kasih. Ya wis paham ya. Ya. Terus apa iki? Terus yang awal kan nabi. Kenapa? Kita